Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Maghrib Masjid Darul Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul untuk tholabul ilmi. Beberapa hari yang lalu Pak Dwi minta untuk ngisi pengajian, temanya apa, kitabnya apa. Bebas Tat katanya. Saya angen-angen ngaji tausiah itu, kalau ngapunten ini kebiasaan saya, kalau orang lain mungkin ustadz lain beda. Kalau saya itu kalau tidak ada kitab, tidak ada topik yang berurutan, nanti ngaji itu nggak karu-karuan. Yang cari materi tambah bingung, yang mendengarkan juga bingung. Makanya saya usul untuk kajian hadis Arba'in Nawawi. Kenapa? Dalam beberapa hadis diriwayatkan, barang siapa yang hafal, syukur-syukur panjenengan nanti punya bukunya tipis, mungkin harganya cuma 25.000. Barang siapa yang hafal 40 hadis yang kita baca ini nanti, maka jika dia mati nanti ketika dibangkitkan digolongkan termasuk orang-orang yang ahli ilmu, ahli fikih. Kelasnya Pak, mboten usah nanti di akhirat. Panjenengan mawon, kalau kemarin ada yang tahu acara 1 abad NU, kelas kita sama kelasnya para kiai beda. Para kiai besar itu bisa masuk tribun. Kelas orang awam ya seperti itu. Begitu juga nanti di akhirat, kelasnya panjenengan jika bisa minimal hafal poin-poinnya 40 hadis. Mudah-mudahan nanti di akhirat masuk golongan orang-orang yang ahli ilmu. Maka saya bilang, Pak Dwi, ayo belajar alon-alon ngaji hadis Arba'in Nawawi. Pun prolognya mboten usah kata-kata, langsung mawon, tapi nanti bebas, pertanyaannya bebas. Yang saya sampaikan hadis Arba'in Nawawi, mungkin materinya kok terlalu sempit, jenengan bertanya bebas, saiwu-iwune. Sesusah apapun jenengan tanglet, monggo. Dan untuk seorang ustadz tidak harus bisa menjawab. Kalau nggak bisa jawab, PR. Nanti di hadis selanjutnya dijelaskan, Kanjeng Nabi juga ketika ditanya sama malaikat ketika lagi taklim seperti ini, ya tidak bisa jawab. Ada, artinya ustadz itu nggak harus bisa jawab semuanya. Langsung mawon kita masuk ke hadis pertama, hadis Arba'in Nawawi. Al hadisul awal, hadis yang pertama. An Amiril Mukminin, diriwayatkan yang menceritakan hadis ini adalah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini gelar sedikit-sedikit ya, ngapunten. Ketika Kanjeng Nabi wafat, penggantinya sahabat Abu Bakar disebut sebagai khalifah, khalifatun Nabi, pengganti Nabi. Begitu Abu Bakar wafat, penggantinya adalah sahabat Umar bin Khattab. Bahasa Arabnya waktu itu adalah khalifatin Nabi. Jika sahabat Abu Umar wafat, penggantinya nanti menjadi khalifatin Nabi, panjang. Maka sahabat Umar mempunyai ide, bahasanya tidak menjadi khalifah tetapi Amirul Mukminin. Ini pertama kali dicanangkan pada eranya sahabat
Umar bin Khattab. Kenapa? Biar nggak terlalu panjang. Maka di sini an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibnul Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata, Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya, kalau orang ahli fikih memberikan makna innamal a'malu, sesungguhnya sah dan tidaknya setiap amal binniyati, tergantung dengan niatnya. Sholat, kalau kita niati sholat maka jadi sholat. Tetapi kalau kita tidak niat maka menjadi hanya seperti senam yoga. Bisa saja orang mencari kesehatan niatnya bukan untuk beribadah kepada Allah. Atau misalnya saya kasih contoh, panjenengan hujan-hujan, habis junub, entah itu mimpi atau apa, hujan-hujan di luar. Kalau diniati sekalian mandi jinabat, maka jadilah mandi jinabat, mboten usah mandi lagi boleh. Tetapi jika diniati memang hujan-hujan, ya hanya hujan-hujan, maka tetap harus mandi lagi. Atau misalnya di kolam renang mau mentas, wis tak niati wudu, jegur biur niat wudu, keluar langsung sholat boleh, tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ada lagi ahli motivator, maknanya beda lagi. Innamal a'malu, sesungguhnya sukses dan tidaknya sebuah pekerjaan itu tergantung niat. Ini paling sering saya contohkan. Kalau kita kerja bakti, bersih-bersih, ada orang kerja kok luyu, males, pasti zaman saya, niat gak sih? Orang kalau punya niatnya benar ketika kerja bakti, bersih-bersih dan dia tidak sakit, maka kelihatan pekerjaannya itu ada rohnya. Maka kunci dari semua pekerjaan itu adalah niat. Maka nggak heran kalau Imam Syafi'i pernah bersabda, sepertiga ilmu itu pada hadis ini kunci adalah niat. Kenapa? Logikanya Imam Syafi'i simpel. Perbuatan itu tergantung, bisa jadi dari hati, lisan, dan anggota badan. Hati ini dimulai dari niat. Hati kita benar atau tidak tergantung dengan niat kita. Niat itu apa sih? Niat itu nyejoaz, tekad yang kuat untuk melaksanakan sesuatu. Misalnya, nah ini paling penting, kita ngaji. Kalau sholat hampir pastilah niat lah. Kita ngaji, niatnya apa? Saya yakin panjenengan semua ini niatnya sudah ketoto rapi, enak. Niat cari ilmu. Maka ketika panjenengan semua niat cari ilmu, niat tolabul ilmi, niat angen-angen hadis dan ayat Rasul, ayat Allah, maka duduk kita malam hari ini itu dalam sebuah hadis diriwayatkan kualitas pahalanya itu lebih baik dibandingkan ibadah 1 tahun, bahkan dalam riwayat yang lain 1000 tahun. Loh kok bisa? Cuma duduk tafakur, angen-angen nyari ilmu kok bisa lebih baik dibandingkan
1000 tahun ibadah sunnah. Matur nuwun. Logikanya gimana? Orang yang sholat tidak diilmuni, sholat insya Allah semua ada ilmunya, tetapi ketika sholat itu niatnya kurang ketata, maka misalnya beda jenengan hari ini setelah ngaji noto niate, kualitas sholat panjenengan 1 rakaat akan lebih baik dibandingkan ribuan rakaat yang sudah pernah dilaksanakan. Kenapa? Ketoto niate. Bahkan ada sebuah ungkapan, ibadatul ahlil ghaflah, ibadai wong sing lali, sing gak ketoto niate. Ibadatul ahlil yaqdah, mohon maaf kuali, adatu ahlil ghaflah, ibadatu ahlil yaqdah. Adat kebiasaane orang-orang biasa, orang-orang yang lalai itu dadi ibadai orang yang sadar. Contoh misalnya, kita panjenengan kalau ibadah insya Allah ketoto, tapi walaupun masih banyak yang belum ketata, panjenengan bekerja nyari rizki untuk keluarga. Kalau pagi kita berangkat, kita tidak niati untuk mencari rizki buat keluarga budal-budal lain, maka yang kita laksanakan itu hanya sekedar kebiasaan. Oleh rizki ya oleh rizki, gak oleh rizki ya gak oleh rizki. Tapi jika panjenengan niati berangkat pagi, bismillah aku niat golek rizki gawe anak bojo, maka dari mulai sampean keluar dari rumah melangkahkan kaki sampai pulang itu dinilai sebagai ibadah. Jauh sekali Pak bedanya, jauh. Orang yang sadar itu kualitasnya beda. Bahkan guyon kali garwane guyon di biasa, kalau anu itu iseng dijual ting, ini kalau diniati itu ibadah. Bahkan dalam beberapa hadis, salamane wong bojo lanang ambek wong bojo wedok itu jika diniati untuk mengharmoniskan rumah tangga sebagai tanggung jawab, maka dosa rontok. Tapi kalau cuma iseng, tidak diniati sebagai ibadah, ya cuma itu, tidak ada artinya. Kita membayar SPP, Pak, Bu, panjenengan bayar SPP yogane. Ketika membayar SPP, panjenengan niati aku membayar SPP agar anakku golek ilmu, maka 1 bulan penuh panjenengan angsal ganjarane golek ilmu. Tapi kalau kita ya wis bayar SPP jenenge tanggung jawab, anakku cek pinter, ya nggak ada artinya. Maka ada tuh ahlil ghaflah, kebiasaan kita orang-orang yang lalai itu menjadi ibadah bagi orang yang sadar. Maka penting, noto niat itu penting, sehingga amal kita apapun itu jadi ibadah. Makanya dalam kebiasaan-kebiasaan itu kan Rasulullah selalu mengajarkan doa. Doa masuk kamar mandi, doa. Mau tidur, doa. Intinya apa? Terlepas dari niat doa yang diminta kepada Allah, agar ketika kita melaksanakan sesuatu itu diniati. Penting sekali, yang pertama kali adalah noto niate. Umat Islam itu tugasnya 2, noto niat terus melaksanakan pekerjaan, hasil
nggak usah dipikir. Noto niat dan melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin, hasil gak usah dipikir. Maka innamal a'malu, jika niatnya benar, maka insya Allah satu, dia akan mendapatkan pahala, kedua insya Allah sukses pekerjaannya, ketoto. Baik innamal a'malu, sesungguhnya sah dan tidaknya sebuah amal, atau dengan makna innamal a'malu, baik itu sukses dan tidaknya sebuah pekerjaan, bin niati, tergantung niat. Maka penting sekali digambarkan lagi, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pun satu lagi, niat niku ngapunten, hanya sekedar mengingatkan, niat itu adalah pekerjaan hati, adanya di hati. Lah terus kok ada kita, kebanyakan kita, kok kita ucapkan ketika mau sholat, sholli fardhul maghribi salasa rakaatin, itu apa sih? Itu bukan niat, itu tahdir. Ngapunten, kalau yang orang konsentrasinya tinggi, mboten usan ngucapaken nawa itu monggo. Misalnya yang konsentrasinya begitu duduk berdiri langsung Allahu Akbar, langsung hati dan pikirannya nyambung, monggo. Tapi kalau kita tidak terbiasa langsung Allahu Akbar, tidak kita lafalkan untuk menuntun hati dan pikiran kita, ngapunten sering blewar. Mboten urusan jenengan kula mawon, kalau kadang-kadang kepedean, misalnya niate sholat maghrib, kadang-kadang langsung pede, Allahu Akbar, begitu ngangkat, sholat apa ya? Maka perlu tahdir, dilatih. Tahdir itu napa nggih? Latihan konsentrasi, latihan menghadirkan hati, menghadirkan pikiran kita, konsentrasi. Sholli fardhal maghribi, oh iya wis bener maghrib. Tapi kalau langsung Allahu Akbar, ini cek ngerabak. Ini yang bahaya. Kenapa ulama-ulama kita dilafalkan? Tidak ini lafal ini bukan niat. Niat itu ketika kita Allahu Akbar, niat sholat maghrib fardhal lillahi ta'ala pun, itu aja, nggak perlu lengkap. Sehingga kadang ada orang saking pingin lengkapi sholli fardhu maghribi salasa rakaatin di dalam hati, nanti Allah suwen takbirnya ngapunten, takbirnya malah salah. Yang wajib niat itu di dalam hati, niat sholat maghrib fardhu lillahi ta'ala pun, ini hati. Ten lisan ini wajibnya adalah baca takbir. Nggak boleh kita nggak dibaca takbir. Allahu Akbar itu wajib. Nggak boleh ngangkat tangan terus gini mboten. Tapi wajib melafalkan. Ngangkat tangannya sunnah. Jenengan mboten ngangkat tangan, boleh nggak? Boleh. Yang penting Allahu Akbar. Nah ini kalau bisa mboten dawa-dawa, pas mat dan tidaknya Allahu Akbar. Kalau kepanjangan Allah salah. Allahu Akbar boleh, standarnya itu mat tabi'i atau 2-3 harokat boleh. Tapi kalau pawon Allahu Akbar, ini wakofnya, keputusnya terlalu panjang, mboten nangsal. Standar Allahu Akbar. Maka niate sing penting ketika dalam hati niat salat maghrib fardhal lillahi ta'ala pun. Mboten usah dawa-dawa salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kedawan sehingga takbirnya ngapunten dados salah. Allahu Akbar
Nah niku pase niku nggih cukup niat bahasa Indonesia mawon, bahasa Jawa mawon, dalam hati niat salat maghrib fardhu lillahi ta'ala. Kalau melafalkan tadi untuk membantu niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa innamalan angin sak pestine likulli imri'in maring saben-saben awak-awakan nawa apa yang diniatkan. Yang akan dihasilkan nanti tergantung niatnya. Wow, kalau orang tersebut niat sholat lillahi ta'ala karena Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan dalam tanda kutip ridhoni Allah, ganjarane Gusti Allah. Tetapi kalau dia niat sholatnya mergo cek didelok, ngapunten kadang-kadang mergo sholat bareng ambek bupati, cek ketok bupati, maka yang didapatkan hanya pandangane Pak Bupati. Mergo gak enak rek salate, makanya kudu noto ati niku rada susah. Salat bareng biasane iso ikhlas, mergo bareng ambek keatasan kepala sekolah boleh rada kecampur-campur. Biasanya ikhlas, ya sholat insya Allah ikhlas lah. Tapi begitu no ngarepe sandinge gigi kepala sekolah utawa atasan, sholat kita yang asalnya standar boleh berubah campur-campur ono riyae. Ini yang bahaya. Maka sekali lagi ayo ditoto apapun itu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dijelaskan lagi sama Rasulullah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman moko sapane wong kanat ono apa hijratu hijrah iman ilallahi wa rasuli maring Gusti Allah lan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya memang benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Di sini digambarkan sama Nabi hijrah. Hijrah itu zaman Nabi adalah berpindah dari Mekah ke Madinah. Ketokane koyok transmigrasi atau imigrasi biasa. Tapi zaman dulu Pak, orang hijrah itu sebuah usaha yang sangat berat. Meninggalkan kota kelahiran, kenyamanan, banyak mereka di antara mereka itu kepala suku yang biasanya hidup mewah. Ada anak kepala suku yang mendapatkan beberapa fasilitas. Ketika mereka hijrah, mereka meninggalkan sanak familinya, hartanya untuk sesuatu yang belum diketahui. Hanya karena Rasulullah menyuruh mereka hijrah, mereka berangkat. Mereka enggak nanti dapat. Kalau transmigrasi lah jelas pemerintah memberikan zaman dulu tuh kok sekarang ini wonten apa mboten. Kalau orang transmigrasi mendapatkan fasilitas 2 hektar sawah sama rumah, dapat biaya hidup selama 1 tahun kalau nggak salah dulu begitu. Jelas. Ketika mereka para sahabat hijrah, mereka tidak tahu dapat apa. Mereka meninggalkan semuanya. Untuk kemana? Untuk Allah dan Rasulnya, titik. Di sana apakah dapat rumah ataukah diterima sama orang Madinah, mereka enggak mikir. Yang dipikir hanya Allah dan Rasulnya, titik. Maka jika kita hijrah atau melaksanakan amal ibadah lillahi ta'ala hanya karena Allah, untuk Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan Allah dan Rasulnya plus kemudahan-kemudahan di dunia. Kalau di Madinah, akhirnya yang justru menjadi kepala negara dalam tanda kutip khalifah setelah Nabi siapa? Orang Mekah. Sampai Khulafaur Rasyidin, sampai nanti Daulah Umayyah, Abbasiyah, semua siapa? Orang Mekah. Padahal mereka pertama kali berangkat hanya karena Allah dan Rasulnya.
tapi Allah memberikan kemudahan anak turunnya yang menjadi pejabat-pejabat dalam tanda kutip masa era khalifah. Siapa? Orang Mekah yang menjadi bisnismen terkenal zaman Nabi di Madinah. Siapa? Orang Mekah, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Awalnya mereka berangkat dan tidak mengharapkan apa-apa, hanya ridho Allah dan Rasulnya. Ketika seseorang melaksanakan sesuatu karena mengharap ridho Allah dan Rasulnya, maka Allah akan kita mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya plus kemudahan-kemudahan di dunia. Tetapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena harta yang ingin diraihnya, atau imro'atin yungkihuha, atau karena wanita yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya yang dia dapatkan adalah apa yang diniatkan tadi. Hijrah yang sedemikian berat, jika niatnya untuk karena harta, maka dia hanya mendapatkan harta itu. Jika niatnya untuk mendapatkan wanita, ini ada asbabul wurudnya. Ada salah seorang sahabat mau hijrah itu karena suka sama salah seorang wanita yang namanya Ummul Qais. Kalau nggak salah Ummul Qais itu memberikan syarat yang, saya mau nikah sama kamu asal kamu mau hijrah. Siap, aku tak berangkat hijrah. Hijrahnya niat karena apa? Karena Ummul Qais. Maka yang didapatkan hanya Ummul Qais. Pahalanya hijrah tidak mendapatkan. Tapi bukan berarti dia tidak mendapatkan apa-apa ketika dia pergi hijrah dan akhirnya di sana mendapatkan ngikut Rasulullah, perang, dapat pahalanya perang. Ketika dia ngaji ya dapat pahalanya ngaji, tapi pahalanya hijrah yang sangat agung tidak dapat. Sawangane ngapunten, sawangane remeh. Termasuk ngapunten yang paling simpel lah. Sering panjenengan diundang walimahan, baik walimatul khitan maupun walimatul urus. Ketika kita datang, dan hampir sepertinya di mana-mana itu adalah tausiah walaupun sedikit. Ketika kita berangkat, bismillah, pertama memenuhi undangan walimatul urus, kedua niat silaturahim, ketiga niat ngaji, keempat niat ibadah, maka ganjaran tok, Pak. Tapi kalau cuma bedal gak enak diundang ambek wong iki, maka angsali cuma berkat. Tadi digambarkan ibadatu ahlil ghaflah, ibadatu ahlil yaqdah. Adat kebiasaan orang-orang yang lalai dadi ibadahi orang yang sadar. Sangat penting noto niat. Sangat penting noto niat. Pun nanti saya tadi rembukan sama Pak Dwi berapa lama saya ngasih materi. Enaknya sampai 6:30. Habis itu kita tanya jawab. Monggo. Bertanya itu penting. Salah satu jalannya ilmu itu lewat pertanyaan. Ibu-ibu juga monggo. Kalau nggak salah Rasulullah itu pernah memuji sahabat Ansor Madinah perempuan. Kenapa? Karena orang perempuan Madinah itu nggak malu untuk bertanya. Jadi jangan sampai malu, monggo. Kalau ada pertanyaan silakan Pak, Bu.